Om Swastiastu. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Dewi Putri dengan NIM 2313231048, Prodi S1 Informatika. Saya akan membahas cloud computing. Cloud computing telah menjadi tulang punggung revolusi digital modern, mentransformasi cara bisnis individu berinteraksi dengan teknologi. Ini adalah model di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan basis data, jaringan perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan buatan disediakan sebagai layanan melalui internet awan dengan model pembayaran sesuai pengguna. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membeli, memiliki, dan memelihara infrastruktur komputasi fisik, memungkinkan fokus pada inovasi dan operasi inti. Pertama, itu ada konsep teknologi cloud computing. Konsep dasar cloud computing adalah menyediakan layanan komputasi on demand melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Analogi yang umum digunakan adalah seperti layanan listrik. Konsumen menggunakan listrik tanpa perlu memiliki atau mengelola pembangkit listrik mereka sendiri, melainkan hanya membayar sesuai dengan konsumsi. Apa saja yang bisa diakses di cloud? Cloud computing bisa menyediakan banyak hal, di antaranya server virtual sebagai pengganti server fisik, menyimpan data atau seperti flash disk virtual, database atau sistem manajemen data, jaringan virtual atau terhubung antara sistem secara online, perangkat lunak atau software yang bisa langsung digunakan seperti Word, Excel online, kecerdasan buatan AI, dan analisis data besar atau big data. Yang ketiga ada penyedia layanan cloud terbesar di dunia. Yang pertama itu ada AWS atau Amazon Web Service, milik Amazon, layanannya web Amazon. Deskripsi: AWS adalah penyedia layanan cloud terbesar di dunia yang menyediakan ratusan layanan dari komputasi dasar hingga kecerdasan buatan canggih. Layanan unggul itu ada EC2 atau Elastic Compute Cloud, menyediakan server virtual. S3 atau Simple Storage Service, penyiapan berbasis internet. RDS adalah layanan basis data. AI atau Machine Learning Service seperti Amazon Recommendation, Lex sama Poly. Digunakan oleh Netflix atau streaming film skala global, NASA atau analisis data luar angkasa, Airbnb, Samsung, dan Liquid DLN. Yang kedua ada Google Cloud Platform, atau disebut juga GCP, milik Google, platform awan Google. Deskripsi: GCP unggul dalam analitik data, kecerdasan buatan, serta integrasi dengan ekosistem Google atau Gmail, Google Maps, Google ADS, dan lainnya. Layanan unggulan adalah Compute Engine, server virtual, CloudStorm, layanan penyimpanan, BigQuery, analisis data besar, Vertex AI, platform AI integrasi. Digunakan oleh Spotify atau streaming musik,
PayPal, transaksi online global, Snapchat, Twitter, Home, dan Depot. Yang ketiga ada Microsoft Azure, milik Microsoft. Azure, Microsoft. Deskripsi Azure memiliki kekuatan utama pada integrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Windows, SQL Server, dan Microsoft Office. Layanan unggulan virtual machine server virtual berbasis Windows atau Linux, Azure Blob Storage, penyimpanan cloud, Azure Active Directory, autentikasi, dan keamanan identitas. Selanjutnya ada AI ML dengan Azure Machine, digunakan oleh BMW mobil pintar, Mova, dan Adobe. Layanan desain Intel, VDEX, Asos. Front-end dan back-end dalam cloud computing. Front-end atau disebut juga tampilan depan antar muka pengguna merupakan bagian yang terlihat digunakan langsung oleh pengguna seperti halaman web, dashboard, atau aplikasi. Contohnya saat saya mengakses Gmail dari browser, itu adalah front-end dan dari layanan cloud Gmail. Setelah itu ada back-end, tampilan belakang, sistem belakang, atau server. Merupakan bagian yang mengelola data, logika bisnis, dan infrastruktur yang tidak terlihat oleh pengguna. Contohnya server Google yang menyimpan email Anda, memproses permintaan, dan mengirimkannya kembali ke Anda saat dibutuhkan. Dalam cloud computing, front-end dan back-end dihubungkan oleh internet dan bekerja secara bersamaan dan menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan aman. Cara kerja cloud computing dan risikonya. Cara kerjanya, satu pengguna mengakses layanan melalui internet, web browser, aplikasi. Yang kedua, permintaan dikirim ke server cloud atau back-end. Yang ketiga, server memproses permintaan, mengakses data, mengirim kembali ke pengguna. Yang keempat, semua proses berjalan di pusat data memiliki penyedia cloud, bukan di perangkat pengguna. Selanjutnya, risiko cloud computing. Yang pertama, kebocoran data atau data breach. Data sensitif bisa diakses oleh pihak tak berwenang jika keamanan lemah. Yang kedua, downtime, jika server cloud mati dan bermasalah, semua layanan bisa berhenti. Ketergantungan penyedia layanan, jika ingin berpindah ke layanan lain, proses bisa sulit dan mahal. Kepatuhan hukum, jika data disimpan di negara lain, bisa terkena hukum asing. Yang kelima itu akses ilegal atau hacking. Jika kredensial akun cloud Anda dicuri, hacker bisa mengambil alih layanan. Setelah itu ada arsitektur cloud computing atau komponen utama. Antarmuka pengguna front-end digunakan oleh klien atau pengguna. Contohnya web browser, aplikasi mobile, software desktop. Yang kedua, pusat data dan server back-end. Menyimpan data, menjalani aplikasi, mengatur keamanan server, dapat menjalankan mesin virtual atau virtual machine agar efisien. Yang ketiga, sistem manajemen cloud, mengelola jaringan, keamanan, distribusi, beban pemantau, dan lain-lain. Jaringan internet menghubungkan pengguna dengan layanan cloud. Karakteristik cloud computing atau needs
NIST menetapkan 5 karakteristik esensial yang membedakan cloud computing dari model komputasi tradisional. Kelima karakteristik ini membuat layanan cloud menjadi fleksibel, efisien, dan hemat biaya. On-demand service atau layanan mandiri sesuai dengan permintaan. Pengguna dapat secara langsung dan otomatis mengakses dan mengelola layanan cloud sesuai kebutuhan tanpa bantuan dari penyedia layanan atau teknisi. Misalnya, pengguna bisa menambahkan kapasitas server, membuat database baru, atau menghapus penyimpanan yang tidak digunakan melalui antarmuka web atau API. Contohnya, Anda bisa mengakses Google Docs atau Microsoft 365 dari laptop di rumah, lalu dilanjutkan dari HP saat di luar rumah. Broad Network Access atau akses luar melalui jaringan. Penjelasan lengkapnya, layanan cloud tersedia bisa diakses melalui jaringan internet dengan berbagai jenis perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan bahkan load Internet of Things. Akses dilakukan melalui standar protokol internet seperti HTTP atau HTTPS dan antarmuka umum, web, browser, aplikasi mobile. Contohnya, Anda bisa mengakses Google Docs atau Microsoft 365 dari laptop rumah, lalu melanjutkan dari HP saat di luar rumah. Nomor 3 ada resource pooling atau sumber daya gabungan atau pooling. Penjelasan lengkapnya, sumber daya komputasi atau server penyimpanan jaringan digunakan bersama oleh banyak pengguna dengan isolasi data dan keamanan yang ketat. Contohnya, banyak perusahaan menggunakan server yang di AWS namun data mereka benar-benar dipisahkan. Selanjutnya, nomor 4 ada rapid elasticity atau elastisitas cepat. Penjelasan lengkapnya, layanan cloud dapat secara otomatis dan cepat diperbesar scale up atau diperkecil scale down sesuai kebutuhan pengguna. Bahkan dalam hitungan detik dan menit, pengguna tidak perlu membeli perangkat tambahan untuk menyesuaikan beban kerja yang naik turun. Contohnya, website e-commerce menambah kapasitas server secara otomatis saat lonjakan pengunjung, saat diskon besar atau flash sale, lalu menurunkan kembali saat sepi. Managed service atau layanan terukur. Pengguna sumber daya cloud dimonitoring, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan. Layanan ini diukur berdasarkan berapa banyak yang digunakan atau yang disebut dengan pay as you go, seperti kapasitas penyimpanan GB, waktu pengguna service atau jam, lalu lintas jaringan GB per bulan, dan lainnya. Contohnya, di AWS pengguna hanya membayar untuk jumlah jam server aktif dan kapasitas penyimpanan yang digunakan. Delivery model cloud computing atau IaaS atau infrastruktur as server. Itu adalah sewa infrastruktur, contohnya AWS EC2, PaaS atau disebut juga platform as a service, platform siap pakai untuk developer, contohnya Google App Engine. Selanjutnya ada SaaS atau software as a service, aplikasi siap pakai, contoh Gmail, Google Docs. Selanjutnya, apa itu data insentif
Cloud Incentive Computing atau DIC. Data Incentive Computing atau DIC adalah pendekatan dalam sistem komputasi yang berfokus pada pemrosesan, pengelolaan, dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar, biasanya melalui dari terabit atau TB hingga petabyte atau PB, atau bahkan lebih besar DCI diperlukan saat volume data terlalu besar untuk diproses dengan cara tradisional atau data satu komputer. Maka diperlukan arsitektur distribusi paralel dan scalable yang mampu membagi beban kerja ke banyak server atau node komputasi. Fokus DIC adalah pada data jumlahnya, kecepatan real time, dan keragaman struktur semi-struktur tidak terstruktur, bukan hanya pada pemrosesan algoritma seperti pada komputasi tradisional. Karakteristik utama DIC: volume besar atau large volume, menangani data berskala besar seperti data sensor, rekam medis, log aktivitas pengguna, transparan keuangan. Contohnya Twitter, menghasilkan ratusan juga tweet setiap hari. Semuanya adalah data pemrosesan paralel atau parallel processing, memproses data besar secara bersama di banyak node atau server untuk mempercepat waktu eksekusi menggunakan model seperti MapReduce, di mana pekerja besar dipecah menjadi tugas kecil yang diperoleh paralel. Skalabilitas tinggi atau hexable, sistem dapat ditingkatkan scale up atau out sesuai dengan kebutuhan data guna arsitektur terdistribusi seperti cluster Hadoop dan Kubernetes. Efisiensi dan kecepatan hack performance dan throughput dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan besar dalam waktu cepat, misalnya proses miliaran catat dalam menit, cocok untuk analitik real time seperti deteksi penipuan. Selanjutnya, teknologi utama dalam data intensive computing. 1. Apache Hadoop Framework, open source yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan dalam skala besar secara terdistribusi menggunakan sistem file HDFS atau Hadoop Distributed File System, dan model MapReduce untuk pemrosesan paralel. Yang kedua itu Apache Spark, sistem komputasi data in memory atau lebih cepatnya dari Hadoop, mendukung pemrosesan data batch dan real time. Sering digunakan untuk machine learning, pemrosesan streaming data, dan analitik interaktif. Yang ketiga ada MapReduce, model pemrosesan data paralel. Map membagi data, Reduce menggabungkan hasil. Banyak digunakan di Hadoop dan sistem lainnya. HDFS, Hadoop Distributed File System. Sistem ini berdistribusi menyimpan data dalam blok di berbagai node, dirancang untuk menangani data sangat besar dengan toleransi kesalahan. Nomor 5, NoSQL database seperti MongoDB,
Cassandra, dan HBase. Cocok untuk menyimpan data tidak terstruktur atau semi-struktur dalam skala besar, memiliki fleksibilitas skema dan kinerja tinggi. Selanjutnya, aplikasi Data Intensive Computing DSI atau DAC. Pertama, Artificial Intelligence AI atau Machine Learning ML. Melihat model AI membutuhkan database besar, DSI digunakan untuk analisis gambar atau fashion, natural language processing, deteksi anomali, misalnya dalam jaringan atau sistem keamanan. Contohnya Google Translate menggunakan big data untuk menerjemahkan bahasa. ChatGPT dilatih menggunakan dataset raksasa yang diperoleh menggunakan DAC. Yang nomor 2, keuangan dan deteksi penipuan, fraud detection. Itu ada transaksi bank dan kartu kredit di seluruh dunia terjadi setiap detik. DAC menganalisis pola perilaku untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan. Contohnya sistem anti-fraud PayPal atau Visa yang dapat dideteksi transaksi tidak wajar dalam hitungan detik. Yang ketiga, sains genetika dan genomic analisis genom manusia melibatkan miliaran data DNA. DAC digunakan dalam penelitian medis mengembangkan vaksin bioinformatika. Contohnya proyek Human Genome Project. Kebutuhan pemrosesan petabyte data perusahaan seperti Illumina dan Moderna menggunakan DAC dalam pengembangan obat. Yang keempat, media sosial dan analitik pengguna. Platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram menghasilkan data besar dari interaksi pengguna. DAC digunakan untuk rekomendasi konten, iklan personalisasi, analisis sentimen dan perilaku. Contohnya YouTube menyarankan video berdasarkan data histori tontonan miliaran pengguna. Selanjutnya, perbedaan antara data intensive computing atau DAC dan cloud computing. Aspek definisi data intensive computing DSI, paradigma komputasi yang berfokus pada pemrosesan analisis data berukuran sangat besar secara paralel dan efisien. Untuk cloud computing, model layanan teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi server-strong software melalui internet sesuai permintaan. Yang kedua, fokus utama dari DAC mengelola dan memproses data besar, big data, untuk mendapatkan wawasan atau hasil analitik. Untuk cloud computing menyediakan infrastruktur, platform, dan aplikasi sebagai layanan tanpa perlu membangun sistem fisik sendiri. Yang ketiga, ada volume data. Untuk DSI biasanya terabyte hingga petabyte, bahkan lebih. Untuk cloud computing tidak selalu besar, bisa digunakan untuk aplikasi kecil hingga besar. Yang keempat, tujuan penggunanya mengelola dan menganalisis data besar untuk prediksi atau AI. Untuk cloud computing menyediakan akses cepat, fleksibel, dan efisien terhadap layanan TI seperti server, database, dan perangkat lunak.
Yang keenam, teknologi terkait Hadoop yang digunakan oleh DIC, Hadoop Spark, MicroDub, HDFS, NoSQL, MongoDB, Cassandra. Untuk cloud computing, AWS, Google Cloud, Azure, virtualisasi, Kubernetes, SAS, IaaS, PaaS. Yang ketujuh, kebutuhan infrastruktur, butuh sistem komputasi paralel yang kuat dan distribusi data efisien. Menyediakan infrastruktur itu sendiri untuk cloud computing. Menyediakan infrastruktur itu sendiri bisa menyewa atau membangun melalui cloud. Sifatnya lebih ke arah model pemrosesan data. Untuk cloud computing lebih ke arah ke model pengguna. Contoh pengguna di IC, analisa gemonik, rekomendasi film, deteksi penipuan, big data dalam AI. Untuk cloud computing, hosting website, penyimpanan file di Google, deploy aplikasi web, layanan email berbasis cloud. Sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.